Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang set instruksi dan jenis elemen dan tipe instruksi. Kelompok kami ada Muhammad Yamin, Nurul Islam Hasanah, Adi Septiadi, dan Yudhara Gaputra. Dikarenakan M. Yamin dan Nurul Islam sedang ada halangan, jadi tidak bisa mengikuti presentasi kali ini. Tetapi mereka membantu dalam pembuatan PowerPoint ini. Pertama-tama mungkin akan dijelaskan oleh Adi Septiadi tentang set instruksi. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kepada Adi Septiadi, kepadanya disilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Yuda. Yang pertama kita akan membahas set instruksi dari jenis elemen dan tipe instruksi pada pelajaran organisasi arsitektur komputer. Yang pertama ada operation kode atau disingkat opcode. Yang kedua ada source operand reference. Yang ketiga result operand reference. Yang keempat next instruction reference. Ini adalah dari jenis-jenis elemen set instruksi mesin. Jenis elemen yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu ada opcode untuk menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan. Kode operasi berbentuk kode biner. Yang kedua, source operand reference. Operasi dapat berasal dari lebih satu sumber. Operand adalah input instruksi. Yang ketiga, result operand reference merupakan hasil atau keluaran operasi. Yang keempat, next instruction reference. Elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksinya berikutnya yang harus diambil dalam dan dieksekusi. Melihat dari operasi, operand suatu operasi yang dapat berada di salah satu dari ketiga daerah berikut. Nah, daerah itu adalah yang pertama memori utama atau memori virtual, register CPU, perangkat input atau output. Selanjutnya, tipe-tipe instruksi akan dipaparkan oleh Saudara Yuda. Silakan, Saudara Yuda. Saudara Yuda, tolong di-unmute. Terima kasih kepada Adi Septiadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe instruksi. Yang pertama adalah data processing, pengolahan data atau pengolahan data. Instruksi-instruksi aritmatika dan logika. Yang kedua ada data storage atau penyimpanan data. Instruksi-instruksi memori untuk menyimpan data. Yang ketiga ada data move, ada movement atau perpindahan data, yaitu instruksi I/O. Yang keempat adalah kontrol atau kontrol instruksi, pemeriksaan dan percabangan. Selanjutnya, di sini ada tipe-tipe operand. Yang pertama adalah address, yaitu suatu bentuk data menentukan posisi instruksi pada main atau virtual memory. Dalam konteks ini, alamat atau address dalam bentuk usignet integer. Yang kedua ada numbers. Numbers yaitu suatu bentuk data numerik yang umumnya binary integer atau binary fixed point, binary floating point atau desimal. Yang ketiga
Ada karakter, yaitu suatu bentuk data teks atau string di ASCII atau Amerika Standard Code for Information Interchange. Yang keempat ada logical data, suatu bentuk data logika seperti benar, true, atau salah, false. Selanjutnya. Nah, di sini ada tipe-tipe operasi yang terkait dengan operand kode. Yang pertama, operasi data transfer. Operasi tipe ini melakukan transfer data pada operasi transfer data berbentuk ditentukan source, sumber, destination atau tujuan, amount of data atau besaran nilai data. Operasi set instruksi untuk transfer data, move, memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan, store, memindahkan word dari prosesor ke memori, load, memindahkan word dari memori ke prosesor, exchange, menukarkan isi sumber ke tujuan, clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan, set, memindahkan word 1 ke tujuan, push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas, stack, pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Yang kedua, operasi data transfer. Operasi tipe ini melakukan operasi-operasi aritmatika sebagai berikut: add, subtract, multiply, divide. Next. Tipe-tipe operasi yang terkait dengan opkode masih melanjutkan yang tadi. Yang ketiga ada operasi logikal. Operasi ini melakukan operasi yang bersifat logikal sebagai berikut. Ada AND, OR, NOT, XOR. Terus compare, melakukan perbandingan logika. Tes, menguji kondisi tertentu. Shift operand, menggeser ke kiri atau ke kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Rotate, menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Yang keempat, operasi conversion. Operasi tipe ini melakukan operasi konversi bilangan seperti konversi bilangan biner ke desimal, bilangan real ke integer atau bulat. Operasi set instruksi untuk convert, biasanya translate, convert. Yang kelima, operasi transfer atau control, operasi transfer of control. Operasi tipe ini merupakan operasi yang mengendalikan flow dari proses, biasanya berupa bercabangan. Contohnya, bridge to X if result is 0, ESZ register 1, dan lain sebagainya. Next. Nah, yang keenam ada operasi IO. Operasi ini merupakan operasi yang berhubungan dengan input-output. Contohnya, operasi untuk menampilkan suatu nilai ke layar monitor, operasi untuk melacak, dan sebagainya. Pada set instruksi ini, ada instruksi input, output, start IO, operasi IO, dan tes IO. Sistem kontrol, operasi ini biasanya operasi untuk penggunaan sistem operasi hanya hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi sesuatu. Program yang berada dalam area khusus biasanya digunakan dalam sistem operasi. Contohnya membaca, mengubah registrasi kontrol. Selanjutnya. Nah, di sini ada referensi yang kami gunakan. Bisa dilihat di sini. Saya akan sekalian menutup juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan dikarenakan anggota kami sedang banyak sekali halangan untuk melakukan presentasi. Jadi kami melakukan presentasi seadanya dan semaksimal mungkin. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.